Bisa melihat universitas mana yang masih takut sama Joko Widodo. Oke. Universitas mana yang punya kepengecutan yang sama dengan Universitas Gadjah Luar Mada. biasa. Bukan seperti UGM ini. Ya. Kami cinta tapi kami malu. Dipermalukan sama rektor. Memalukan. Pengecut. Apa nanti Adinda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Para peneliti abal-abal yang menamakan diri mereka itu RRT, Roy Suryo, Rismon, Tifa, dipermalukan oleh pihak UGM. Diduga mereka sampai diusir karena menggunakan fasilitas UGM tanpa izin untuk melaunching buku hasil penelitian abal-abal mereka terkait ijazah Pak Joko Widodo. Tak hanya itu, Tifa ngamuk ke UGM, sebut UGM ini takut dengan Jokowi, UGM ini universitas pengecut, kata si Tifa, teman-teman ya. Dan yang lucunya lagi, pada saat mereka meluncing buku tersebut, mereka sedang berdoa, tiba-tiba listrik dan AC-nya mati. Inilah bukti kalau mereka ini tidak direstui oleh pihak UGM dan juga Tuhan Yang Maha Esa atas kelakuan mereka ini ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Allahumma rabbi la tadar afi. Kita kembali ke persiapan ya itu karena ya barusan kita melihat bersama bahwa di tengah-tengah doa yang kita wujudkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada tangan-tangan jahat yang mematikan listrik dan AC di ruangan ini ya. Tolong dicatat ya. Ini kampus kami, kampus tempat saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu pernah belajar, dan kami menempuh, dan beberapa teman di sini yang juga lulusan atau alma mater dari alumni UGM, kami menempuh pendidikan. Kebetulan kami bertiga RRT itu menempuh strata 1 dan strata 2 asli UGM di sini. Dan hari ini kami pulang ke kampus, kami pulang ke tempat ini, dan ini adalah tempat umum, tempat yang digunakan oleh unit kegiatan, salah satu unit di Universitas Gadjah untuk membuka bisnisnya dan membuka coffee shopnya untuk tempat minum, tempat makan, dan bisa digunakan untuk umum. Ya, kami sudah mengalah. Ya, kami sudah mendapatkan izin, kami sudah melakukan down payment, sudah diterima resmi kemarin ya untuk ruang Nusantara di University Club ini. Tapi secara tidak sopan ya, pagi hari tadi hanya berbekal WhatsApp itu dibatalkan ya. Tapi insya Allah karena niat kami baik, nawa kami baik untuk seluruh rakyat Indonesia, kami nanti akan menceritakan sebuah perjalanan panjang yang kami tulis bertiga, RRT, Roy Rismon Tifa. RRT, Roy Rismon Tifa. Niat baik katanya, baik dari mana? Dari Hong Kong. Ya, jadi mungkin kami sengaja menggunakan warna putih karena kami ingin menerangi hati semua orang dan kebenaran dari Allah SWT. Jadi kami bertiga menulis buku ini semata-mata bukan karena kami itu akademisi ilmuwan atau yang punya ilmu luar biasa, bukan. Tapi kami bertiga ini alatnya Allah. Wow, kami bertiga ini alatnya Allah, kata si Tifa. Tapi kami bertiga ini alatnya Allah. Ya, kami alatnya Allah saja. Kebetulan Allah memberikan ilmu kepada kami bertiga, ya amanah Allah itu tugas untuk bagaimana ketika Republik ini dipenjarakan dengan pertanyaan yang tak berkesudahan 11 tahun lamanya, bahkan sampai korban dipenjarakan, dikriminalisasikan 2 orang yang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan apapun, dipenjara bahkan sampai salah satunya belum juga bebas, dan sekarang itu risiko penjajahan terhadap hak asasi manusia yang sangat luar biasa. Sekali lagi hari ini pun kita ternyata belum merdeka, teman-teman ya. Nah, kami hanya sekedar menceritakan apa yang menjadi karya kami yang Kita bisa melihat universitas mana yang masih takut sama Joko Widodo. Oke. Universitas mana yang punya kepengecutan yang sama dengan Universitas Gadjah Luar Mada. biasa. Sudah mantan presiden, kita sedang pertanyakan ijazahnya, sudah mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah, masih ditakuti. Itu kepengecutan di level apa itu? Ya. Maka ya, kami akan bersurat kepada universitas-universitas untuk melihat, dan kami akan sampaikan universitas mana yang berani bedah buku bersama dengan kami, universitas mana yang tidak berani untuk bedah buku bersama kami. Ya. Tidak ada masalah buku kita dibedah. Di buku kita bedah itu artinya buku kita siap untuk dikritisi. Sehingga kalau nanti ada masukan bagus dari universitas-universitas, dari para pakar, kita akan bikin edisi kedua, diperbaiki sesuai dengan keren. ya namanya bedah itu. Ya, kita adu argumentasi ilmiah. Saya berani, kami bertiga berani untuk diundang bedah. Ya, jadi itulah namanya majelis ilmiah, bukan seperti UGM ini. Ya. Kami cinta tapi kami malu. Dipermalukan sama rektor. Memalukan, pengecut. Apa nanti Mulut. Adinda siap? UGM dan Kagama gempar karena ternyata
salah satu venue gedung di dalam UGM akan digunakan oleh trio Roy, Rismon, Tifa untuk launching buku berjudul Jokowi White Paper. Kenapa kita kecolongan? Karena ternyata mereka menggunakan tangan-tangan lain, yaitu menggunakan IO untuk berembuk dengan pihak UC, dalam pengelola UC. UC itu University Club, sebuah gedung yang kerap digunakan untuk seminar maupun untuk perhelatan lainnya, seperti untuk pesta-pesta pernikahan atau apapun di situ yang bisa disewakan untuk umum, tapi itu di dalam wilayah kampus. Kenapa kita sebut kecolongan? Karena pihak para penuduh itu yang dimotori oleh Rismon, Roy, Tifa itu menggunakan jasa IO ya, event organizer seperti itu. Oh, pakai IO, nggak langsung mereka pakai nama sendiri, teman-teman. Kecolongan jadi UGM ya. UC tidak tahu bahwa ternyata gedung itu, ruangan Nusantara di UC itu disewa untuk acara launching buku yang berjudul Jokowi White Paper seperti itu. Ini sebenarnya buku seperti yang sudah kita sampaikan, juga disampaikan Yosua dan lain-lainnya, bahwa buku itu merupakan buku sampah. Tidak artinya buku itu merupakan kumpulan dari buku sampah. Apa yang selama ini mereka bualkan di sosial media dan di acara-acara dimanapun, seperti di televisi dan lain-lain. Tidak ada manfaatnya bagi publik, tidak ada unsur pendidikan bagi publik, hanya sebuah kumpulan asumsi liar, framing, opini ngawur mereka saja seperti itu. Jadi ketika kita tahu bahwa ternyata gedung UC di dalam UGM mau dijadikan untuk ajang seperti itu, langsung saja pihak UGM juga bersama-sama Kagama menyuarakan penolakan. Mereka melakukan hal itu di dalam kampus, di dalam gedung yang dimiliki oleh UGM seperti itu. Kenapa kita menolak? Karena memang dari awal mereka bertiga tidak hanya menyerang Jokowi, tidak hanya menyerang skripsi ijazah Jokowi, tapi dari awal mereka juga menyerang UGM. Bukti-buktinya sudah terlalu banyak. Mereka menghina UGM, menyerang UGM, menuduh UGM seperti itu. Bukti-bukti sudah terlampau banyak, seperti hinaan-hinaan dari Rismon, dari Tifa, dari Roy juga mengatakan UGM penipu, UGM sebagai kesetnya Jokowi, UGM sebagai tisu untuk nyebok kotorannya Jokowi, UGM memanipulasi data demi mendukung Jokowi, UGM memalsu 34 dokumen demi mendukung Jokowi, para wakil rektor adalah para penipu, alumni adalah para penipu. Seperti itu sudah banyak sekali bukti-bukti. Jadi dengan dasar seperti itulah sekarang pihak UGM juga Kagama akan menolak kehadiran mereka, apalagi acara-acara mereka di dalam wilayah kampus UGM seperti itu. Jadi ini sudah klop bahwa acara mereka untuk soft launching buku Jokowi White Paper ditolak secara resmi oleh UGM dan juga Kagama seperti itu. Bijak, Abraham Samad harus bijak sebenarnya kalau membuat konten. Kalau dia pikir ini adalah untuk edukasi, ya jangan tendensius, jangan kemudian berkecenderungan. Nah, setelah ada masyarakat lain yang kemudian komplain bikin laporan polisi, dia teriak-teriak lagi kriminalisasi. Ini kan nggak mengedukasi masyarakat. Seolah-olah negara kita ini negara jolim kan, padahal ada sebab, ada akibat, ada tendensi kecenderungan, ada kemudian lawannya, eliminasi kan begitu. Nah ini dia kemudian yang nggak dipikirkan oleh seorang Abraham Samad. Sayang juga dia dengan gelar doktornya itu, tapi dia berteriak-teriak seperti ini. Padahal jadi tersangka juga belum, baru dipanggil untuk minta klarifikasi, untuk minta keterangan sebagai saksi kan, belum tentu juga dia jadi tersangka kan. Karena apa prinsipnya? Setiap terlapor belum tentu menjadi tersangka. Dilaporkan iya, tapi belum tentu menjadi tersangka. Kan selalu ada verifikasi terang persoalan sehingga menjadi posisi apakah seseorang ini hanya saksi atau tersangka. Begitu, kan ada gelar perkara lagi gitu dia. Tapi kalau awal-awal baru juga dipanggil udah bilang saya dikriminalisasi, itu kan bentuk Indonesia Raya merdeka, merdeka. Atau tersangka. Begitu, kan ada gelar perkara lagi gitu dia. Tapi
Tapi kalau awal-awal baru juga dipanggil udah bilang saya dikriminalisasi, ini itu kan Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang. Debat suara paling kencang lagu Indonesia Raya, nggak hafal, lihat teks di HP. Roy Suryo. Targetnya itu memenjarakan kami, kan gitu targetnya. Jadi mungkin kayak semacam gini, apapun yang terjadi pokoknya bungkam mereka, karena mereka lah yang bisa membongkar kebenaran ini, kan gitu. Masalahnya nih, saya bukan ingin menonjolkan diri ya, wong yang sama juga jadi korban ya. Maksudnya gini, RRT Roy, Rismon, Tifa udah mentok. Artinya siapa lagi? Siapa lagi? Udah mentok, maksudnya dari sisi keberanian, dari sisi argumen-argumen saintifik yang sulit untuk dibantah. Mau siapa lagi? Artinya kalau 3 orang ini dibungkam, nggak ada lagi orang yang akan berani. Itu kalkulasi sederhana sekali. Jangan salah. Kebenaran itu punya jundullah, punya pasukan Allah. Ketika saya udah ingatkan ya, saya ingatkan. Ketika Roy dibungkam, ketika Rismon dibungkam, ketika Tifa dibungkam, akan muncul 1000 Roy, 1000 Rismon, 1000 Tifa. Saya pastikan itu. Karena ini adalah milik Allah. Allah sendiri yang sudah membuka itu. Sehingga nanti akan bermunculan anak-anak muda, milenial, zilenial yang jauh lebih cerdas daripada kami, jauh lebih melek teknologi daripada kami, yang akan menyampaikan hasil penelitian mereka. Jadi nggak ada artinya membungkam Roy, membungkam Rismon, membungkam Tifa. Nggak ada artinya. Karena kami, ya, para ilmuwan itu tidak bisa dibungkam secara fisik. Karena kami lebih daripada fisik. Suara kami itu menembus tembok. Suara kami menembus tembok. Kami nggak dikasih laptop, nggak dikasih HP. Suara kami tetap bisa menembus tembok. Kenapa? Kebenaran yang keluar dari tembok itu. Oh, ngeklaim yang mereka lakukan ini kebenaran. Bawa-bawa nama Allah lagi. Astagfirullah, si Tipa. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.